Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurani Markuat. Di video ini saya akan menjelaskan tentang sitostatika. Sitostatika adalah obat anti kanker. Karena obat ini sangat keras dan efek sampingnya sangat berbahaya, maka pemberian obat ini harus sangat hati-hati dan juga memerlukan perlakuan dan kecermatan yang khusus. Prosedur pemberian obat sitostatika memerlukan beberapa persiapan, yaitu persiapan alat, persiapan pasien, dan juga persiapan perawat. Yang pertama, persiapan alat. Kita membutuhkan standar infus, troli stainless dengan perlengkapan bak plastik dengan label nama pasien berisi cairan NaCl, cairan yang sudah berisi obat sitostatika dengan etiket nama obat, dosis obat, obat antiemetik, dan sebagainya. Set infus steril, bidai atau pembalut jika diperlukan, restrain atau tali pengikat, perlak, tourniquet, alkohol 70%, plester, gunting, kasa steril, betadine 10%, bengkok, APD, dan juga tempat pembuangan limbah yang sudah siap pakai. Yang kedua, persiapan pasien. Yang pertama, cek informed consent. Kemudian, memberitahukan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan. Kemudian, mengidentifikasi pasien, mengukur vital sign. Pasien tidak mengalami anemia, leukopenia, trombositopenia. Tidak dijumpai penyakit hati, ginjal, dan jantung. Kemudian, mengkaji reaksi alergi. Dan memberitahukan mengenai efek samping yang ditimbulkan dari terapi. Selanjutnya, mempersiapkan lingkungan dan mempersilahkan pasien untuk tirah baring. Kemudian, persiapan perawat. Perawat yang memberikan terapi adalah perawat yang memahami prosedur pemberian obat sitostatika. Dan juga perawat yang memberikan terapi ini harus bergantian, tidak terus-menerus. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pemberian obat sitostatika. Yang pertama, perawat harus mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, memakai APD lengkap, yaitu dari masker, baju khusus, kemudian kacamata, pelindung kepala, handscoon, sepatu boots. Selanjutnya yaitu memberitahukan kepada pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan, dan juga meminta izin untuk diinfus. Selanjutnya memasang infus NaCl atau dextrose dengan teknik aseptik di vena besar. Hindari pada vena pergelangan tangan, vena kaki, dan vena kecil. Selanjutnya, memberikan obat anti mual setengah jam sebelum pemberian sitostatika. Selanjutnya, infus sitostatika setengah jam sebelum pemberian sitostatika. Selanjutnya, infus sitostatika setengah jam setelah anti mual diberikan. Selanjutnya, pemberian sitostatika sesuai program. Kemudian, hindari tekanan tinggi pada flabot yang berisi sitostatika. Selanjutnya, pemberian sitostatika harus sangat hati-hati. Selanjutnya, mengatur tetesan program. Kemudian, memonitor dan mengawasi efek samping selama dan setelah pemberian terapi. Dan juga perhatikan jika terjadi ekstravasasi. Kemudian setelah melakukan tindakan, perawat harus mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir, kemudian membereskan alat, membuang limbah pada tempat yang sudah disediakan, benda tajam dan jarum suntik itu dibuang pada flabot bekas, selanjutnya komunikasi dan dokumentasi. Obat dan efek sampingnya. Yang pertama, vincristin. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah konstipasi, crampy abdominal pain, paralytic ileus, gangguan sensori, paralisis cranial nervous, stomatitis, alopecia, kelemahan otot, dan neuralgia. Kedua, ada dexamethasone. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah meningkatkan glukokortikoid, menurunkan mineralokortikoid, mempengaruhi protein, karbohidrat, dan metabolisme lemak, inhibisi hipotalamus pituitari adrenal axis,
imunosupresan, osteoporosis, hipertensi, hiperglikemi, pseudotumor cerebri, dan miopati. Ketiga ada L-asparaginase. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah reaksi alergi, panas, menggigil, nausea, vomitus, gangguan fungsi liver, dan pankreatitis. Yang keempat ada methotrexate. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah anoreksia, nausea, vomitus, abdominal pain, diare, dermatitis, anemia, leukopenia, trombositopenia, dan gangguan liver. Yang kelima ada daunorubicin. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah myelosuppresif, nausea, vomitus, stomatitis, abnormalitas kulit seperti kemerahan, hiperpigmentasi kulit dan kuku, dan juga alopecia. Yang terakhir ada 6-mercaptopurin. Efek samping yang dapat ditimbulkan adalah gangguan hati, alopecia, trombositopenia, leukopenia, anoreksia, nausea, vomitus, stomatitis, dan imunosupresif. Setelah tadi membahas obat dan efek sampingnya, selanjutnya yaitu cara penanganannya. Yang pertama, efek samping ekstravasasi. Ekstravasasi adalah bocornya obat melalui vena menuju ke organ sekitar. Cara penanganannya yaitu hentikan injeksi segera, kemudian biarkan jarum pada tempatnya, dan menarik obat melalui jarum tersebut. Yang kedua ada tromboflebitis. Efek samping ini dapat dihindari dengan menusukkan jarum pada vena yang besar dan juga menghindari pada infus yang panjang untuk menghindari peradangan pada vena. Selanjutnya yang ketiga ada reaksi alergi. Efek samping ini dapat dihindari dengan memberikan hidrokortison dan juga antagonis histamin atau CTM. Selanjutnya yaitu mual dan muntah. Efek samping ini dapat dihindari dengan memberikan porsi makan yang kecil namun sering. Selanjutnya, edukasi yang dapat diberikan kepada keluarga pasien adalah yang pertama itu kita harus memberitahukan kepada pasien mengenai efek samping dari terapi sitostatika ini, seperti mual, muntah, konstipasi, diare, abnormalitas kulit, dan lain sebagainya. Kemudian kita harus mengedukasi kepada keluarga untuk memisahkan peralatan makan pasien dan peralatan makan keluarga. Karena pasien yang menjalani terapi sitostatika ini imunnya sangat mudah turun sehingga mudah rentan terkena infeksi. Jadi itu tadi penjelasan mengenai sitostatika. Apabila ada yang kurang jelas, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.